Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Maut telah dilenyapkan kemenangan, oleh karena itu kami tidak takut lagi terhadap kematian dan sengatnya. Engkaulah pemimpin kami, dan kami ini adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari kematian ke dalam kehidupan. Kasihanilah kami, dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menuruti kehendak-Mu dengan iman yang hidup, hingga kami kelak tiba di sisi-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia dan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Si Allahku, tiada yang
Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang mengasihi dan menyayangi kami orang-orang berdosa, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus yang menderita sengsara hingga mati disalibkan untuk menebus kami. Tetapi Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering tidak menghayati dan mengamalkan kasih dan pertolongan-Mu. Kami sering menyia-nyiakan pengorbanan dan pemberian-Mu, seolah-olah tidak berguna dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Teguhkanlah iman kami dan bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman dan suara-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami pengorbanan-Mu, serta mensyukuri kasih dan penebusan-Mu dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca epistel kita minggu ini yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsoria dan di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut.
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kabar itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu sore ini dalam acara Paskah pertama diambil dari Yesaya 25 di ayat 6 sampai dengan ayat 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom, selamat Paskah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks kita pada saat ini adalah merupakan nubuatan sekaligus janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka di pembuangan di Babel. Ketika mereka di pembuangan di Babel, mereka adalah orang-orang tawanan yang diperlakukan sebagai budak. Orang Babel. Sebagai budak tentu mereka mengalami banyak tekanan dan penderitaan. Sebagai budak mereka diperlakukan seenaknya, tanpa memperdulikan hak-hak mereka, tanpa menghargai kepribadian mereka sebagai manusia. Namanya budak. Mereka akan diperlakukan kasar, tidak bisa menikmati makanan yang disediakan dengan tenang, tidak bisa menikmati makanan dengan nyaman. Yang pasti mereka hidup dalam ketertekanan ketika itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan, tidak ada orang yang bisa membebaskan, dan tidak ada yang bisa mereka andalkan dalam kehidupan mereka. Dalam pergumulan itu lengkaplah penderitaan bangsa Israel sebagai budak, karena tidak ada yang bisa mereka andalkan ataupun tidak ada yang bisa dari bangsa Israel itu yang
bisa menyelamatkan mereka. Oleh karena itu mereka mengalami depresi, mereka mengalami ketertekanan, sehingga situasi itu membentuk secara otomatis bahwa mereka kehilangan pengharapan akan masa depan. Mereka tidak bisa lagi membayangkan mereka akan membangun rumah. Mereka tidak bisa lagi membayangkan mereka akan memiliki keluarga yang lebih baik. Mereka tidak bisa membayangkan mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan anak-anaknya nanti akan berhasil. Mereka tidak bisa membayangkan itu. Karena apa? Karena mereka sudah bisa melihat realita penganiayaan, penderitaan yang mereka alami, membuntukkan masa depan mereka. Cara berpikir mereka untuk melihat masa depan tidak bisa lagi mereka lihat karena realita yang sangat mencekam dalam kehidupan mereka. Sehingga timbul kata-kata, sudah, kita tinggal hanya menikmati kehidupan ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudahlah, jalani saja. Sudah nasib. Banyak orang yang jatuh kepada sebuah konsep nasib yang membuat dia tidak mampu bergerak, yang membuat dia tidak mampu melangkah dan tidak memiliki semangat untuk maju dalam hidupnya. Yang walaupun sebenarnya dalam kita orang Kristen tidak ada istilah nasib. Nasib dalam bahasa Bataknya disebut sibaran, ya. Sibaran bahasa Batak, bahasa Indonesianya nasib itu. Dalam kekristenan itu tidak ada. Itu makanya dikatakan dalam kitab Amsal itu, orang yang bekerja pasti makan. Wahai kau si malas, belajarlah engkau dari semut. Jadi tidak ada yang ditentukan, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa nasib seseorang itu sudah ditentukan begini, tidak ada itu. Tetapi banyak orang yang jatuh kepada paham itu karena melihat realita, termasuk bangsa Israel. Tetapi itulah yang dilihat oleh Tuhan melalui hambanya Yesaya yang menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel supaya mereka memiliki harapan yang baru, supaya mereka memiliki semangat yang baru dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan menjanjikan pembebasan dalam kuasa tangannya lewat dua-dua yang disampaikan oleh bangsa Israel dalam keterpurukan penderitaan mereka. Ternyata dua mereka didengarkan oleh Tuhan pada saat itu. Dan ketika Tuhan mendengarkan doa mereka atas kuasa tangan Tuhan yang sangat luar biasa itu, di mana ketika bangsa Israel tidak bisa lagi melihat secercah cahaya dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat lagi ada jalan keluar, tidak bisa melihat lagi ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka tidak bisa lagi melihat itu kalau dilihat dari kehidupan dan realita situasi mereka. Tetapi ada Tuhan di belakang mereka. Dalam kuasa Tuhan dalam kuasa Tuhan bahwa bangsa Israel diselamatkan lewat Raja Kores, orang Persia itu. Raja Kores, orang Persia itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan saudara-saudara bahwa Allah juga berkuasa kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu, yang tidak percaya kepada Allah itu. Kores itu menyembah Baal, Kores itu adalah menyembah ilah lain. Dia tidak mengenal Allah Israel, dia tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi karena Tuhan kita yang kita kenal dalam Yesus itu adalah pencipta alam semesta, dia berkuasa atas segala sesuatu yang diciptakannya di dunia ini. Makanya dia bisa menggerakkan hati Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Babel menuju tanah Kanaan. Atas kuasa Tuhan untuk memerintahkan Kores, maka mereka bisa diselamatkan. Dan inilah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dikatakan dalam ayat 6, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Dan inilah yang pertama ditawarkan oleh Tuhan. Ada perjamuan yang sangat luar biasa, di mana perjamuan itu dinikmati dengan bebas
dan perjamuan itu bisa dinikmati tanpa ada batasan seperti apa yang mereka alami. Mereka bisa bebas menikmati makanan itu dengan perasaan yang penuh sukacita. Yang tidak bisa mereka dapatkan itu di Babel. Maka Tuhan menyediakan anggur yang tua benar, yang sudah disaring endapannya. Saudara-saudara, ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa saya bagikan buat kita ketika saya studi di Australia. Pernah kami ada kesempatan mengunjungi suatu tempat Barossa Pali, yaitu daratan atau lembah Barossa, tempat anggur itu ditanam di sana. Dan di sana juga ada pabriknya. Ketika kami di sana diberikan untuk menikmati atau merasakan anggur itu, pada saat itu kami memiliki kesempatan untuk menikmati anggur yang paling tua. Rupanya anggur paling tua itu akan semakin mahal. Semakin tua akan semakin mahal. Ketika itu ada anggur yang satu botolnya itu 9 juta. Setelah dikonversi ke Indonesia, itu yang kami coba. Kalau harga-harga 600.000, 700.000, 1,5 juta, itu sudah biasa kami nikmati dalam keseharian. Tetapi harga yang 9 juta itu belum pernah. Dan pada saat itu dibuka, bisa dinikmati semua orang-orang yang hadir ke sana. Dan waktu menikmati itu hanya 1 jam. Maka semua antri berdiri untuk menikmati anggur itu. Apalagi saya waktu itu sangat-sangat bersemangat untuk menikmati bagaimana sebenarnya rasanya anggur yang sangat tua ini. Mahal sekali begitu. Kita harus rela berdiri menanti panjangnya rentetan antri untuk bisa kita menikmati itu. 1 jam, banyak kawan-kawan gak bisa menikmati karena satu waktunya sudah lewat. Setelah saya meminum anggur itu, biasa saja. Gak jauh beda menurut saya dengan harga 600.000. Gak jauh beda. Rasa anggurnya gak jauh beda. Dalam hati saya yang pertama, kalau tahu saya rasanya begini, ngapainlah aku harus ikut antri, ngapainlah aku harus capek sampai kakiku pegal. Itu terlintas seketika itu di benak saya. Tetapi saya merenungkan kembali, mahalnya anggur itu memang kita harus berkorban untuk mendapatkannya. Dan tidak bisa semua orang bebas, setiap saat ada. Ya kecuali banyak uangnya ya. Kalau dalam kita, apalagi kita yang studi ke sana, ya boro-boro beli anggur 9 juta, mimpi itu. Kalau kita yang beli, gak akan mungkin kita minum itu. Kita akan pikirkan, kalau ada uang 9 juta, beli anggur 1 botol, untuk apa itu? Ini udah bisa beli ini, beli itu, beli ini, udah kayak gitu pikiran kita. Udahlah, bagus kita beli harga 600.000 saja, udah cukup. Pikiran kita demikian. Ya mungkin orang-orang yang punya bisa membelikan itu suka hatinya. Tetapi orang-orang yang setingkat saya ketika itu gak bisa bebas membelinya itu. Ada harga yang harus kita bayar. Kita harus tahu waktunya kapan itu. Itu tidak diundangkan, itu tidak diwartakan. Itu seolah-olah siapa yang beruntung pada saat itu dibuka. Demikian diperlakukan untuk menikmati anggur yang sangat tua itu. Dan kita harus panjang antri, makan waktu, capek sekali. Ternyata disitulah mahalnya anggur itu. Anggur yang sangat tua itu pertama tidak bebas untuk dinikmati. Kita butuh waktu, kita butuh pengorbanan untuk mendapatkan itu. Tetapi ketika bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari pembuangan Babel, ketika mereka ditempatkan di tanah Kanaan, Tuhanlah yang berjanji Dia akan memberikan dengan cuma-cuma, dengan gampang, tak perlu sulit, tak perlu bayar mahal-mahal untuk menikmati anggur yang tua itu. Dan itulah sukacita yang diberikan oleh Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara ada di penjara, mau dikasih burger atau apa makanan paling enak ya buat kaum muda-mudi ini? Pizza mungkin ya, atau salad entah apalah itu, atau spaghetti yang mungkin kalian paling sukai, yang western ya saya kurang tahu, atau mungkin
bistik atau entah apa, gak tahu saya yang paling enak kalian makan. Kalau saya mah yang dari kampung BPK sudah cukup enak itu, lebih enak daripada burger, pizza, beef, jauh lebih enak. Apa? BPK, saksang. Kalau kalian kan berbeda. Nah, coba kalian bayangkan ketika di penjara, memang belum bisa bayangkan kan, karena belum pernah di penjara. Nah, seandainya kita dikurung satu tempat, kita dikasih burger, kasih beef, dikasih bistik, dikasih berbagai macam makan western. Saya rasa kita tidak akan pernah bisa menikmatinya dengan enak. Kasih minuman-minuman paling enak. Apa minuman paling enak buat anak muda sekarang? Boba mungkin ya. Atau udah lewat boba, apalagi sekarang, mungkin kopi lah. Tak kopi dari Starbucks itu dikasih, yang satu gelas 60.000 dikasih. Nggak akan bisa dinikmati kalau udah terkurung ibarat burung di sangkar burung, nggak akan bisa dinikmati. Demikianlah kehidupan bangsa Israel. Memang mereka masih bisa menikmati daging makanan di Babel, tetapi suasana yang mencekam ketika mereka di bangsa atau di tanah orang lain itu tidak ada kebebasan. Mereka ditindas. Sama juga ketika saya juga di Australia, ketika kita jumpa orang yang ada di Sulawesi, kita nggak pernah jumpa. Tapi ketika kita jumpa di Australia atau jumpa di luar negeri, orang mana? Orang Indonesia. Wah, itu luar biasa enaknya perjumpaan itu. Di mana tinggal? Oh, di Sumatera. Abang di mana tinggal? Oh, saya di Sulawesi. Nggak tahu lagi jauhnya itu. Tetapi ketika jumpa di negara orang, begitu senangnya kita. Tinggal kita di luar negeri itu, waduh, nggak akan tenang. Kita maunya pengen pulang. Itu aja yang kita pikirkan. Karena lebih baik kita, benar yang katakan oleh pepatah, lebih baik makan ikan asin di negeri sendiri daripada makan daging di negeri orang. Rasa takut itu selalu ada. Ya, saya bukan mau menakut-nakuti anak muda ya. Silakan pergi studi, bekerja ke luar negeri. Silakan. Itu akan jauh lebih baik. Itu pengalaman Amang ya. Nanti akan ada pengalamannya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Allah berikan kepada bangsa Israel, suatu jamuan dan anggur tanpa ada kesulitan untuk mendapatkan itu. Demikian juga sebenarnya kita dalam kehidupan kita. Kematian yang selalu mengancam kita, menakut-nakuti kita dalam kehidupan kita, membuat kita dalam kehidupan kita sehari-hari selalu khawatir. Senjata yang paling ampuh dipakai oleh iblis itu yaitu kematian yang selalu membayangi kehidupan kita. Dan semua orang ingin hidup selamanya. Dalam tradisi Buddhis ada istilah immortality, keabadian hidup, yang dirancang dengan ramuan-ramuan dan juga dengan ajaran-ajaran meditasi mereka atau bertapa mereka untuk mencari kehidupan yang kekal itu. Tetapi itu juga tidak mereka dapatkan. Itu mereka juga tidak dapatkan. Ya, itu mereka tidak dapatkan. Atau mungkin kalau kita perhatikan umur-umur yang begitu panjang di dunia ini, ya paling tinggi kalau ada pun itu, ya terakhir umur terpanjang itu di Jepang itu 140 tahun. Seorang perempuan yang sudah tua paling panjang umur di dunia 140 tahun. Dia pemecah rekor ketika itu. Kita juga nggak tahu sekarang karena itu kan berubah-ubah. Kalau kita bikin standarnya, kalau ada 150 tahun, meskipun itu tidak, hanya 150 tahun, kalau ada pun itu. Semua ada batasannya, saudara-saudara. Tetapi lewat kebangkitan Yesus dari kematian itu, kita dianugerahkan anugerah yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Di mana kematian itu yang selama ini menjadi menakutkan, yang membayang-bayangi kita, yang selalu menyudutkan kita, yang ingin memisahkan kita dari Allah itu sendiri, dalam kebangkitan Yesus itu semuanya itu dilenyapkan. Tak perlu bermeditasi di hutan, tak perlu mencari ramuan-ramuan di dunia ini yang membuat keabadian, tak perlu. Ada sesuatu yang gampang
yang diberikan oleh Tuhan. Asal kita yakin dan percaya kepada Yesus itu yang telah mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, maka kita beroleh kehidupan yang kekal. Dan itulah pesan Paskah yang sangat luar biasa, yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita karena keselamatan itu. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir, ketakutan dalam kehidupan ini untuk menghadapi semua bayangan-bayangan kematian itu. Karena apa? Tuhan telah kalahkan itu. Sengat iblis itu, sengat dosa itu telah dikalahkan lewat kuasa Tuhan. Kuasa Yesus itu yang mengalahkan maut itu, dia bangkit kembali, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kekekalan Allah itu. Yang di dalam Yesus itu kita ikut terkubur, dan di dalam kebangkitan Yesus itu kita juga ikut bangkit. Maka bersukacitalah saudara-saudara ketika kita memiliki iman yang teguh dan kesetiaan kita kepada Yesus. Maka suatu kelak di parusia atau pada masa eskaton, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka setiap orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, dia akan juga mendapat janji yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu kehidupan yang kekal dan jamuan yang begitu enak, yang begitu membahagiakan, yaitu di sorga yang telah Yesus sediakan buat kita. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan bahwa Yesus berangkat naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kitalah semuanya itu. Kita ambil bagian di sana. Tuhan telah menyediakan tempat buat kita di surga. Oleh karena itu bersukacitalah dan teladanilah kehidupan Yesus. Teladanilah kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Marilah kita taati apa yang dia titahkan, perintahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Biarlah sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami lewat kebangkitan-Mu Tuhan tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan lewat kebangkitan-Mu meyakinkan, meneguhkan iman kami, bahwa kami juga orang-orang yang percaya kepada-Mu, bahwa kami juga orang-orang yang setia kepada-Mu akan Engkau bangkitkan dari antara orang yang mati. Dan itulah janji-Mu Tuhan. Engkau akan membawa setiap orang-orang yang percaya ke surga yang telah Engkau sediakan. Di surga yang penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Itulah yang Kau janjikan Tuhan kepada umat Israel. Demikian juga pada saat ini Yesus Engkau menjanjikan itu lewat firman-Mu kepada kami. Maka kami Tuhan pada saat ini mengakui dan mengaminkan Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Allah yang maha kuasa dan maha pengasih, yang telah mati untuk kami, berkorban untuk kami, dan bangkit untuk kami. Kau bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu itu. Dan biarlah itu Tuhan tetap tinggal dalam diri kami, lewat Roh Kudus Tuhan yang memelihara menjaga firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang bangkit untuk menyelamatkan kami umat-Mu yang berdosa. Segala puji dan syukur dan hormat bagi-Mu Bapa, buat berkat-Mu hari ini, buat kasih anugerah-Mu. Engkau mengumpulkan kami Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah diperdengarkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Pendeta Rio Pendi Nababan. Biarlah firman-Mu yang kami terima saat ini Tuhan, menjadi pelita bagi hidup kami, menjadi rema di dalam menjalani hidup kami setiap hari Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, dan juga keluarganya Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah melalui pendeta kami, hamba-Mu Tuhan, semakin banyak orang yang bertobat dan mengaku percaya kepada-Mu. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk saudara kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dirawat di rumah sakit, baik pun dirawat di rumah dalam pemulihan. Secara khusus Tuhan, Nyonya RN Pakpahan, Inang Sintu Emeritus dari Borurai Tonang, Opnem di Rumah Sakit UKM Taman Kopo, Bapak Biasi Mamora Borusi Hombing, dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Desi Marmata Buru Hasibuan dirawat di Rumah Sakit Santosa. Nyonya Besi Mamora Boru Raja Guguk dalam pemulihan. Inang Nyonya Atambunan Boru Pakpahan dalam pemulihan. Bapak Nababan Boru Tampu Bolom dalam pemulihan. Bapak Jisinaga Boru Hutasoid dalam pemulihan. Begitu juga Nyonya R. Hutapea Boru Sihombing dalam pemulihan. Bapa di surga, Engkau tahu apa penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kami yakin dan percaya Engkau mampu Tuhan mengangkat segala penyakit yang ada dalam tubuh saudara kami. Dalam kerendahan hati Tuhan, kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, berikan kesembuhan Tuhan. Berkati obat, makanan, minuman, berkati dokter, para medis, perawat, alat-alat medis, agar mendapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja-Mu ini. Bapa di sorga, begitu juga besok hari Senin tanggal 1 April 2024 akan diadakan sermon HKI daerah 12 Jawa Lampung. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang pimpin sermon tersebut untuk membawa kemajuan secara khusus di gereja HKI daerah 12 Jawa Lampung. Berkati para pendeta, guru huria, sintua, siapapun yang berangkat dari jemaat damai ini Tuhan, biar Tuhan pimpin sertai Tuhan dalam perjalanan, agar boleh mengikuti sermon tersebut tak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan yang akan kami laksanakan di gereja-Mu ini Tuhan. Sermon Perhalado, pembinaan calon sintua, pendengar Alkitab di setiap lembaga kategorial, paduan suara, itu juga sermon guru sekolah minggu. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam kuat kuasa Tuhan, biar Tuhan yang pimpin Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, begitu juga di hari Sabtu kami akan mengadakan ibadah pemberangkatan anak-anak sidik, pertemuan orang tua, pendeta dan BPH. Biar Tuhan yang mengingatkan anak-anak kami yang mengikuti
angkat sidi Tuhan, biar boleh melakukan ibadah pemberangkatan di hari Sabtu Tuhan. Berkati kesehatan anak-anak kami, dan biarlah melalui pengakuan iman mereka Tuhan, iman mereka semakin kuat, semakin dewasa. Jadikan Tuhan mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan di tanggal 7 April akan diadakan acara angkat sidi atau malua. Bila Tuhan yang memberkati seluruh anak-anak kami, juga orang tua. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, tadi sudah terlaksana Tuhan itu acara Paskah sekolah minggu, dari kelas kecil persiapan sampai kelas besar pratama dan pra-remaja, itu dalam rangka merayakan Paskah sekolah minggu. Biarlah Tuhan melalui acara tersebut anak-anak sekolah minggu semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Kami bangga Tuhan atas kepintaran anak-anak kami untuk pengetahuan tentang Alkitab. Biarlah Tuhan yang memberkati di sekolahnya, berkati Tuhan di setiap langkah kehidupan mereka. Jadikan mereka Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersuka cita di minggu ini Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan satu orang anak laki-laki dalam keluarga Ade Lumbang Gaul Boru Sinaga. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biar Tuhan yang berikan pertumbuhan kepada anak tersebut, dan juga kepada orang tua, berkati Tuhan di setiap kehidupannya, pekerjaannya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga akan mengadakan acara penghiburan di hari Rabu tanggal 3 April 2024, yaitu kepada saudara kami keluarga MC Mamora Boru Sihite. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui acara penghiburan tersebut saudara kami MC Mamora beroleh kekuatan dan penghiburan, karena mereka telah ditinggalkan saudara kekasih mereka, sima tua mereka Tuhan di hari-hari yang lampau. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Republik Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Biar Tuhan yang berkati Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami Tuhan, agar kami boleh hidup rukun dan damai di negara yang kami cintai ini Tuhan, negara Republik Indonesia. Begitu juga gerejamu Tuhan, gereja HKH secara khusus dari pimpinan pusat sampai jemaat, biar Tuhan yang pimpin. Bapa di dalam surga, kalaupun sebentar lagi kami akan meninggalkan rumahmu yang kudus ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, biar Tuhan yang pimpin sertai kami Tuhan dalam perjalanan, agar kami boleh tiba dengan selamat bertemu dengan anak-anak kami, juga keluarga kami Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, doa dan harapan kami ini Tuhan kami sampaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.
kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada-Mu, karena Engkau telah melahirkan kami ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Iblis dan maut serta neraka telah dikalahkan oleh Tuhan kami, Panglima yang Maha Perkasa. Saat ini kami bersukacita mengingat kebangkitannya yang menjadi kemenangan kami. Kami tidak takut lagi menghadapi kematian dan sengatnya, karena kebangkitan dan kemenangan Tuhan kami. Sebagaimana Dia bangkit dari kematian, demikian juga kami akan bangkit dari kematian dan akan menerima kehidupan yang kekal. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, kasihanilah kami, teguhkanlah iman kami kepada firman-Mu, agar kami tidak takut melewati lembah kekelaman ini. Tolonglah kami menjalani hidup baru yang telah dianugerahkan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Berkati dan kuatkanlah gereja-Mu dan setiap orang yang memberitakan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya siapa yang lalai diingatkan dan dituntun kepada pertobatan. Berilah roh-Mu kepada kami, untuk menolong kami mengingat dan meyakini bahwa kami telah diperdamaikan dengan Engkau oleh karya perdamaian dikerjakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Tuhan.